Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok saya akan membahas tentang teori behaviorisme Burrhus Frederick Skinner. Biografi Skinner. Siapa itu Skinner? Burrhus Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret 1904, Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Skinner sosok yang sangat cerdas dan kreatif. Skinner lulusan Hamilton College dan Harvard University. Skinner meninggal pada tanggal 19 Agustus 1990 di Amerika Serikat. Sejarah munculnya teori. Asas pengkondisian operan B.F. Skinner dimulai awal tahun 1930-an, pada waktu keluarnya teori SR. Pada waktu itu, model condition klasik dari Pavlov telah memberikan pengaruh yang kuat pada pelaksanaan penelitian. Istilah-istilah seperti choose atau pengisyarat, purposive behavior atau tingkah laku purpose, dan drive stimuli atau stimulus dorongan dikemukakan untuk menunjukkan daya suatu stimulus untuk memunculkan atau memicu suatu respon tertentu. Kajian umum teori. Skinner mengenali dua bentuk, yaitu pengkondisian klasik dan opera. Pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik di mana suatu stimulus netral atau conditioned dipasangkan beberapa kali dengan suatu stimulus yang tidak dikondisikan atau unconditioned sampai mampu membawa respon yang sebelumnya tidak dikondisikan menjadi respon yang dikondisikan. Contoh pengkondisian klasik yang paling sederhana adalah perilaku refleks, seperti saat sinar yang ditunjukkan ke mata menstimulasi pupil untuk menutup, dan sebagai berikut. Akan tetapi, pengkondisian klasik tidak terbatas hanya pada refleks sederhana. Pengkondisian juga dapat bertanggung jawab atas pembelajaran manusia yang lebih kompleks seperti fobia, ketakutan, dan kecemasan. Pengkondisian operan. Pengkondisian ini disebut dengan pengkondisian operan karena organisasi beroperasi dalam suatu lingkungan untuk menghasilkan suatu efek yang spesifik. Pengkondisian operan dapat mengubah frekuensi dari respon atau kemungkinan suatu respon yang akan terjadi. Penguatan tidak menyebabkan suatu perilaku, namun meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan diulang lagi. Pembentukan atau shaping adalah suatu prosedur ketika peneliti atau lingkungan memberikan suatu penghargaan atas perkiraan kasar dari perilaku tersebut. Lalu perkiraan yang lebih dekat, dan terakhir perilaku yang diinginkan tersebut. Penguatan. Menurut Skinner, penguatan atau reinforcement memiliki dua efek, memperkuat perilaku dan memberikan penghargaan pada orang tersebut. Penguatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu penguatan positif. Setiap stimulus yang saat dimasukkan dalam suatu situasi meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi disebut penguatan positif atau positive reinforcement. Contoh umum penguat positif yaitu makan, air, uang, dan lain-lain. Selanjutnya, penguatan negatif. Penguatan negatif menghilangkan suatu stimulus yang tidak disukai dari suatu situasi, dapat meningkatkan bahwa perilaku sebelumnya akan terjadi. Contoh dari penguatan negatif adalah reduksi atau menghindari suara-suara kelas, hal-hal yang mengagetkan. Selanjutnya, hukuman. Hukuman pemberian stimulus uang tidak menyenangkan, seperti truman atau menghilangkan stimulus yang menyenangkan memutuskan telepon seseorang remaja. Prinsip belajar Skinner. 1. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan, jika benar
diberi penguatan. 2. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. 3. Materi pelajaran digunakan sistem modul. 4. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. 5. Dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. 6. Tingkah laku yang diinginkan pendidik, diberi hadiah dan sebagainya. 7. Dalam pembelajaran digunakan shaping. Eksperimen B.F. Skinner. Skinner membuat mesin untuk percobaannya dalam operan kondisionan yang dinamakan Skinner box. Dalam percobaannya tersebut yang dilakukan oleh Skinner dalam laboratorium, seekor tikus yang lapar diletakkan di dalam Skinner box. Kemudian binatang tersebut akan menekan sebuah tuas yang akan membukakan dulang makanan. Berikutnya adalah kelebihan dari teori Skinner. Kelebihan teori Skinner. Pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan menghilangkan sistem hukuman. Kekurangan teori Skinner. Berdasarkan analisis teknologi Margaret EBG 1994, satu teknologi untuk situasi yang kompleks tidak bisa lengkap. Analisa yang berhasil tergantung pada keterampilan teknologis. 2. Keseringan respon sukar diterapkan pada tingkah laku kompleks sebagai ukuran peluang kejadian. Di samping itu pula, tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Kesimpulannya, yaitu operan conditioning merupakan suatu bentuk belajar yang mana kehadiran respon berulang-ulang dikendalikan oleh konsekuensinya. Unsur terpenting dalam belajar menurut Skinner: 1. Penguatan atau reinforcement. 2. Hukuman atau punishment. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.